Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatannya, diberi kesejahteraan dan rezeki yang berlimpah ya. Oke, untuk konten kali ini masih mengawal ya untuk bulan Maret ya. Agak telat 4 hari lah karena banyak kesibukan. Dan sebenarnya juga untuk teman-teman yang Nasrani ya, ini di tanggal 4 ya, jadi selamat menjalani ibadah Paskah nanti untuk di tanggal 5 ya, di hari Minggu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama dari biasa dari Alex dulu. Pertama ada ini Doraemon yang cetak ulang ya, yang volume 11 dan 13 ya. 12 kemarin udah saya beli di bulan 1 atau bulan 2 ya, agak lupa saya gitu ya. Ini terakhir ada volume 24 kalau nggak salah, nanti mau terbit di bulan April ini ya, jadi saya udah banyak ketinggalan. Pelan-pelan aja nanti saya ngumpulin ya. Nanti untuk covernya, spine-nya ya, harganya dia di 45.000 ya. Berikutnya One Piece, ada dua. Yang pertama yang versi cetak ulang, dan ini yang volume terakhir yang volume 10 ya, yang volume 110 ya. Untuk yang ini nggak saya buka karena dulu saya udah pernah baca ya, udah punya juga yang versi ketukerannya. Untuk yang ini dia masih melawan ini ya, masih di apa namanya, di pulaunya di Vegapunk itu ya. Harganya di harga 45.000 ya, sama seperti komik Doraemon tadi. Untuk covernya seperti ini. Kalau di Jepang sini udah kalau nggak salah sampai 115 kalau nggak salah ya, yang di Jepangnya. Kalau di versi Wish-nya masih kayaknya sampai sama ini lah, cuman yang 111-nya dia udah mau rilis yang versi Wish-nya, versi Inggrisnya. Oke, berikutnya Marcel yang volume 14. Ini sekitar 4 volume lagi menuju tamat ya. Ini tamatnya nanti di volume 18 ya. Ini udah masuk terakhir lah, udah mau melawan musuh besarnya ya. Ini untuk covernya ya, spine seperti ini, belakangnya seperti ini. Itu harganya dia di harga 45.000 ya, sama seperti komik One Piece tadi, walaupun ini ukuran lebih besar dari komik-komik yang sebelumnya tadi. Oke, berikutnya Sakamoto Days yang volume 19 dan 20 ya. Terakhir ini yang rilis volume 20 ya. Kemarin saya beli ini ada bonusnya untuk cetakan pertama, yang ini bonusnya ini dia berupa postcard ya. Ini ada nggak ya? Ini nggak ada. Harganya dia di harga masing-masingnya di harga 45.000 juga. Gambarnya seperti ini ya, gambarnya sih bagus sih gambarnya. Saya udah agak lupa ceritanya, udah lama ketinggalan, saya udah lama gak baca. Oke, lanjut. Kagurabachi volume 4 dan 5. Ini juga yang terakhir ini. Mudah-mudahan ini lancar. Ini salah satu komik shonen favorit saya juga sekarang ya. Ceritanya bagus sih, sama gambar juga bagus. Covernya seperti ini, cover volume 4 dan volume 5. Spine-nya seperti ini dan belakangnya seperti ini, sama belakangnya. Kalau harganya dia di harga 45.000 juga. Ini ada bonus nggak ya? Nggak ada bonusnya sama sekali ya.
Untuk gambaran seperti ini ya. Gambarnya sih cukup, menurut saya sih bagus sih gambarnya. Detail dalam, apalagi adegan-adegan bertarungnya ya, cukup bagus saya adegan-adegan bertarungnya. Agak-agak kurang fokus ya kameranya ya, kenapa ya? Oke, lanjut. Terakhir ini dari Alex, Naruto yang bind up yang volume 26. Ini rupanya sekarang terbitnya per 2 bulan ya. Jadi harusnya tahun ini bisa tamat, jadinya sepertinya tahun depan bisa tamat ini. Karena dia sekarang per 2 bulan, nggak per bulan lagi. Tapi sudah lah, nggak apa-apa lah. Covernya ini untuk harganya, dia di harga masih sama sih, masih di harga 99.000 di Pulau Jawa. Ini udah sampai mana ya? Ini yang si Sasuke ini lawan si Danzo ya. Ini pun juga belum saya buka ini. Oke, lanjut dari Alex, cuman yang dari levelnya ada 2. Pertama ini ada JoJo's Bizarre Adventure volume 18 yang part 4. Part 4 yang cerita pertamanya ya, yang Diamond is Unbreakable, maksudnya di part 4 di volume awalnya. Itu tentang si Josuke Higashikata ya. Covernya seperti ini, dia warna hijau, kalau kemarin warna biru ya. 43 di sampingnya. Dan belakang seperti ini. Untuk harganya dia di harga 85.000 ya. Gambarnya seperti ini, masih khasnya komik JoJo lah. Gaya-gaya komik lama deh gambarnya. Ini ceritanya nanti cukup seru sih. Ini saya suka nanti di part ini musuhnya keren sih. Siapa namanya? Si Kira kalau nggak salah. Yoshikage Kira kalau nggak salah nama musuhnya di sini. Nanti musuh namanya keren, musuh namanya nanti. Orang seperti orang biasa, cuman cukup jago. Cuman di volume-volume ini dia belum ada, mungkin nanti di volume selanjutnya nanti baru kelihatan dia. Hoshikage Kira kalau nggak salah namanya, musuhnya itu. Oke, lanjut. Dragon Ball yang Ultimate Edition yang volume 4 ya. Ini dia covernya. Spine-nya seperti ini, nyambung ya ke volume sebelumnya nanti dan volume selanjutnya. Untuk harganya masih komik termahal sekarang di harga 168.000. Cuman ya itu ya, harga disesuaikan sama barangnya ya. Ini memang cukup eksklusif ya. Ini pakai juga sampo, cuma ada saya sampo jadi nggak saya buka dulu. Untuk gambarnya seperti ini. Ini kemarin ada bonusnya untuk cari yang pertama. Bonus ini ya, seperti biasa, pembatas buku. Ini masih finalnya Tenkaichi yang pertama ya. Si Goku lawan si Sekijun atau si Muten Roshi yang menyamar gurunya ya. Dan sudah dipastikan yang menang pasti siapa ya, pasti gurunya lah, mungkin muridnya. Ini warnanya, kalau warnanya ada di dua tempat ini, di tengah-tengah dan di awalnya. Oke, lanjut dari MNC cuman satu aja, itu pun dari Akasa, yang Call of Cthulhu. Ini komik horror misteri. Sebenarnya ini dari novel ya, karangannya H.P. Lovecraft ya. Judulnya The Call of Cthulhu. Cuman diadaptasi, disadur sama ini Tanah Bego ya. Itu komik fiction seperti ini ya. Ini laminasinya dop ya.
sampingnya dan belakangnya. Harganya dia di harga 99.000, cukup mahal sih ya, cukup mahal ini untuk ukuran segini. Ini pakai cover jaket, sampul jaket. Ini sampulnya, ini lidahnya ya, flapnya ini nyambung. Dan untuk cover dalamnya seperti ini mungkinnya nyambung nih dari depan ke belakang. Keren sih, kayak gambar dewanya gitu, iblisnya gitu. Ini belum saya bahas sih, cuman katanya cukup seru. Jadi ya, apalagi saya penyuka komik horror misteri ya, jadi saya beli. Gambarnya pun bagus. Kenapa? Gambarnya mirip-mirip komik-komik Amerika ya. Jadi si Go Tanabe ini biarpun orang Jepang, cuman dia penggambarannya seperti komik luar, dibikinnya komik Amerika. Gambarnya detail sih gambarnya. Ini ada bonusnya untuk kemarin cetakan pertama, atas buku. Gambarnya bagus ya. Oke ya, mudah-mudahan kedepannya Akasa bisa rilis lagi yang lain, karena nggak cuman ini yang di Sador si Go Tanabe, ada juga yang Color of Space, terus yang Mountain of Madness, ada banyak lah, tapi semuanya memang disador dari novel karyanya si ini ya, si H.P. Lovecraft ya. Jadi kedepannya saya berharap bisa diterbitin juga sama Akasa judul-judul lainnya yang one shotnya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir dari PGI ya. Pertama ini ada Bulu Parit yang volume 10. Untuk PGI harganya sama semua ya, di harga 5.000 ya. Jadi sama semua. Dan semuanya bersampul komiknya, ini komik dari PGI. Ini depannya, sampingnya, dan belakangnya. Belakangnya sih kayak sketsa yang dalam komiknya, lembaran sketsa dalam komik. Untuk sampulnya seperti ini, sampul dalamnya dia ada komik ion koma gitu, dan gambarnya seperti ini. Gambarnya sih bagus menurut saya, unik gambarnya, karena dia apalagi yang bentuk lukisannya ini katanya memang lukisan asli dilukis ya, kalau yang lukisannya ya. Kalau gambar-gambar karakternya pun bagus, latar belakangnya. Oh, ada bonusnya nih. Bonusnya apa ini, postcard kah? Oh bukan, art paper gitu. Bagus ya papernya, bonusnya. Oke, lanjut. Ini Kukuraku yang volume 5 ya. Ini cukup lancar sama di TV sama PGI ya. Itu tadi harga udah saya bilang sama semua ya. Untuk covernya seperti ini, sampingnya dan belakangnya. Ini kalau cetakan pertama dia ada bonusnya terus. Kalau ini ya, bonusnya pembatas buku yang diambil dari cover flap jaketnya. Ini dia, jadi sama. Untuk cover dalamnya seperti ini ya. Nggak ada gambar, cuma tulisan aja. Belakangnya ini ada kayak komedi gitulah. Dia kayaknya ngambil cuma dari dalam komiknya ini, yang diambil ke belakang ini. Cuma dia bikin lucu. Untuk gambarnya seperti ini ya. Ini nanti tamatnya di volume 13 ya, jadi sekitar 8 volume lagi. Benar-benar lancar sama diterbit sama PGI ya. Ini genrenya dewasa ya, karena dia memang cukup banyak adegan sadisnya sama adegan-adegan
dewasanya pun ada. Jadi karena ini masuk ke genre sih, ke ini rating dewasa. Lanjut, Gajah Akuta volume 10. Ini cover jaketnya, sampulnya, dan dalamnya seperti ini. Dan belakangnya seperti biasa, versi anak-anak dari karakter yang di depan ini, di covernya ini. Ya. Ini ada bonusnya nggak ya kemarin? Oh, tidak ada. Gambarnya seperti ini, gambarnya keren memang. Saya suka gambarnya, dia gabungan ada art graffiti gitu, jadi cukup. Memang kerjasama sih ininya sih, pengarangnya sih kayak orangnya. Jadi gambarnya jadi cukup bagus, ceritanya pun keren. Oke, lanjut. Shangri-La Frontier yang volume 12. Ini untuk covernya. Seperti ini. Ini mudah-mudahan lancar ya, karena udah cukup panjang di Jepang sana. Tak kenapa dulu ini cukup lancar per bulan, cuman sekarang judul ini agak melempem. Jadi sekitar per 2 bulan atau per 3 bulan, per 2 bulan lah. Dari sebelumnya yang per bulan. Apa enggak, atau mungkin karena dibikin seperti itu, mungkin barang nggak terlalu buru-buru, nggak tahu lah. Cuman ya jadi kayak gitu sih, jadi per 2 bulan dia. Untuk covernya seperti ini, cover sampulnya dan dalamnya seperti ini. Biasanya yang belakang ini biodata karakter ya, dan di depannya ada art tentang gambar monster. Biasanya monster ini monster yang ada di dalam volume ini biasanya. Ini pun termasuk komik favorit saya juga, gambarnya bagus ini komik ini. Tentang video game ya, jadi teman-teman yang suka video game RPG mungkin akan suka komik ini. Karena dia hampir semua istilah-istilah yang ada di game online itu, game RPG, MMORPG di sini ada. Jadi teman-teman yang suka game RPG mungkin familiar lah sama banyak kosakata yang di sini, istilah-istilah yang di komik ini. Gambarnya keren pasti ini, terus adegan-adegan action digambar dengan bagus juga. Oke, lanjut. Windbreaker yang volume 20 ya. Ini covernya, spine-nya dan belakangnya. Cover dalamnya hampir sama seperti cover depannya, cuman dia lebih kayak di bundurnya, di zoom gitu ya. Ini menceritakan kayaknya ini akt terakhir pertarungan mereka berdua ini ya, si Umumiya sama si siapa namanya nih musuhnya, si Takishi ya. Ini ada bonusnya kemarin, postcard. Tapi postcard gambarnya keren sih, gambar zaman Meiji ya, gambar samurai gitu ya. Tuh artnya seperti ini gambarnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman suka komik gelut-gelut anak SMA seperti The Crows atau Tokyo Revenger, mungkin teman-teman akan suka ini karena hampir sama model ceritanya ya, tentang anak SMA berkelahi gitu. Oke, terakhir yang saya beli di bulan ini ada Witchwatch volume 4. Untuk cover seperti ini, cerah gambarnya ya, terus sampingnya dan belakangnya. Ini nggak ada bonusnya setahu saya. Untuk cover dalamnya seperti ini.
Ini masih tetap favorit saya dalam genre komedi ya. Memang komedinya kocak-kocak sih, komedi ini judul ini. Makanya nih, pokoknya tiap rilis pasti saya beli langsung yang ini. Karena saya suka ceritanya ya. Saya suka komedinya. Gambarnya pun bagus ini. Komedinya yang bikin seru cerita ini, yang bikin ngakak lah. Pas aja komedinya. Oke teman-teman, segitu aja yang saya beli di bulan ini, nggak banyak ya, saya kurang-kurangnya juga sih ya, nggak boros-boros amat ya. Oke, akhir kata saya minta maaf ya kalau tadi ada salah penyampaiannya, dan seperti biasa teman-teman semua sehat selalu, diberi rezeki berlimpah ya, dan diberi juga kesehatan juga ya. Oke, terima kasih.